Di konten Sila kali ini kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan, benarkah Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kagok dengan demokrasi? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Pertanyaan ini adalah pertanyaan banyak orang. Ini bukan pertanyaan gue, ini pertanyaan banyak orang. Terutama pasca Pak Prabowo bikin pidato di Hari Pers atau dalam rangka Hari Pers Nasional. Pak Prabowo, ntar gue ambil momennya, ini dia. Pak Prabowo kemarin bikin Hari Pers yang ke-70 sekian. Mana sih, bukan ini? Salah. Hari Pers Nasional, ini dia. Ya, ke-79. Pada tanggal 9 Februari 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-79. Video tersebut viral. Viralnya jelek banget lagi, viralnya itu nggak enak lah. Karena di pidato tersebut, yang viral, yang sempat gue retweet, tapi kemudian dihapus. Jadi si akun Pusat Penerangan TNI dan Pusat Penerangan TNI lagi yang posting gitu ya, itu nge-tweet, pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ini dipostingnya sama Pusat Penerangan TNI tanggal 25 Maret. Makanya viralnya baru belakangan ini, tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret viral, terus dihapus sama akunnya. Dihapus sama akunnya. Nah, si penghapusan tweet itu mengindikasi ada yang salah lah, gitulah, mengindikasi ada yang salah dengan pernyataan Pak Prabowo. Karena gini, Pak Prabowo sendiri bikin pernyataan kurang lebihnya kayak gini. Dia bilang, ini masalahnya tweetnya udah dihapus ya. Dia bilang kurang lebihnya kayak gini. Persnya, selamat Hari Pers. Terus gue kurang lebihnya pokoknya Pak Prabowo mengatakan pentingnya pers, tapi bukan pers yang kerjanya mengadu domba, pers yang melempar hoax, pers yang gitulah pokoknya. Habis itu orang bilang, kok pers yang melempar hoax? Kok pers yang memecah belah bangsa? Itu pernyataannya dia. Dan konteksnya jadi tambah parah karena beberapa hari sebelum video ini, beberapa hari sebelum 25 Maret ini, Tempo baru aja dikirimin pala babi dan dikirimin pala tikus. Kebayang nggak? Jadi ada pers lagi diintimidasi. Tiba-tiba viral tweet dari Pusat Penerangan TNI yang mengatakan pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Di mana di dalamnya Pak Prabowo-nya ngomongnya, ya kita mendukung pers, kecuali pers yang memecah belah bangsa, pers yang menyebarkan berita bohong. Jadi kayak, bentar dah, ini tuh istilahnya kayak nggak mampu read the room gitu lah kurang lebihnya. Dan ada jadi rame, ini bahaya sekali kata orang-orang, wah ini bahaya banget. Pas gue liat, wah ini harus jadi konten Sila nih. Pada akhirnya tweetnya tuh dihapus dan beliau bikin pernyataan tersendiri di videonya dia, di video resminya dia, mengatakan, dan bahasanya beda, udah berubah, mengatakan bahwa
Dia memuji dan memuja semua pers di Indonesia, tapi dia tetap bilang hati-hati dengan pihak-pihak asing. Kemudian informasi dibilang itu pihak-pihak asing yang menyebarkan berita hoax dan segala macamnya. Jadi apakah Pak Prabowo-nya kelepasan terus kemudian dirapihin belakangan sama tim komunikasi istananya, atau emang maksudnya Pak Prabowo seperti di pidato resminya yang ngadap kamera, tapi Pak Prabowo lupa teksnya, mungkin gitu, lupa teksnya dan slip of the tongue, mungkin kita nggak tahu. Kalau kita mau berprasangka baik, slip of the tongue aja. Yang pasti udah nggak ada aja, susah dicari itu video itu udah nggak ada. Jadi kalau misalnya gue ditagih, lu bohong lu Ji, Panji nggak pernah ngomong kayak gitu, gue agak PR sih, gue harus nyari-nyari video itu. Pasti ada di jagat internet sih harusnya ya. Kalau udah pernah naik, pasti ada yang nyimpen itu file. Tapi yang pasti udah dihapus sama si Pusat Penerangan TNI. Nah, dan TNI pula lagi yang nge-tweet. Nah jadi, terus kita nggak baca dari mana nih, apakah Pak Prabowo ini beneran kagok demokrasi atau tidak. Kalau kita suuzon, kayaknya sih iya dari pernyataan tersebut. Kalau kita mau berprasangka baik, kayaknya mah enggak, gitu ya. Cuman, kita pada saat yang bersamaan juga menyadari bahwa ada banyak TNI aktif di pemerintahan. Undang-undang TNI sudah disahkan dan nggak tahu kenapa ya, draft yang disahkan tuh sampai sekarang tuh belum gue baca gitu, nggak gue temukan. Karena gue pernah bahas di Sila juga, bahwa draft yang pertama ketika dibahas di Balek, itu bukan draft yang sama ketika dibahas di Komisi 1. Waktu dibahas di Balek, emang ada pasal-pasal yang bermasalah. Ketika udah nyampe di Komisi 1 yang di Vermont, itu udah bukan draft yang sama. Permasalahannya adalah draft yang pada akhirnya diketok tuh nggak ada, karena semua orang tahu nggak ada di website DPR RI. Tadinya ada, terus jadi nggak ada. Nah, yang ada itu adalah draft yang di Balek, bukan draft yang di sini. Yang draft di sini itu nggak ada sampai sekarang. Nah, tapi kekhawatiran publik masih sama, karena ternyata di draft yang disetujui itu, rancangan yang disetujui itu, masih ada pasal bahwa TNI aktif kalau melakukan pelanggaran hukum, disidangnya hanya di sidang militer. Itu mengkhawatirkan. Gue ngambil contoh waktu itu kayak, kalau misalkan ada stand up comedian melanggar hukum gitu ya, nyuri duit orang, ngejambret gitu. Indonesia pada ngamuk dong, wah gila anak stand up Indo ini nyuri duit orang gitu. Terus stand up Indo bilang, oke nggak apa-apa, gue sidang. Tapi sidangnya sama stand up Indo, lu percaya nggak sama stand up Indo? Enggak kan? Pasti lu pengen jadi sidang umum kan? Nah sama, bayangin militer. Dan sampai sekarang juga masih nggak ada jawaban terkait, kan memang benar ya dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 yang boleh ada militer aktifnya. Ada tuh lembaga-lembaganya apa aja. Tapi masih nggak ada penjelasan terkait banyak sekali TNI aktif yang ada di kementerian dan lembaga yang nggak ada di daftar 16 tersebut. Sampai sekarang nggak ada. Makanya gue bilang, kelihatannya Pak Prabowo itu menghendaki banyak TNI aktif di dalam kabinet dan di dalam lembaga, di dalam kementerian, untuk memudahkan Pak Prabowo untuk melakukan pekerjaan sebagai presiden. Karena, seperti kita tahu, tentara mah disuruh apa, pasti dijalanin. Nggak pernah ada sanggahan. Sehingga lebih cepat. Tapi pada saat yang bersamaan, itu juga menandakan, lah emang Pak Prabowo hanya bisa memimpin kalau di bawahnya militer. Emang nggak bisa memimpin sipil. Kan gitu kan? Karena memimpin sipil, jatuhnya memang demokrasi. Demokrasi itu bising. Demokrasi itu penuh dengan perdebatan. Inilah kenapa, lu suka sadar nggak? TNI itu, kalau bertemu dengan yang bertentangan sama dia tuh, pendapat itu selalu aneh gitu, kayak, ngapain tuh gini gitu. Jadi kayak nggak simpatik gitu. Mau itu Jenderal TNI yang sekarang, ataupun Pak Luhut bin Sarpanjaitan, siapapun Jenderal TNI,
ketika menemukan sesuatu atau mendengar sesuatu yang pendapatnya beda sama dia, respon itu pasti nggak simpatik. Tahu nggak kenapa itu terjadi? Karena emang mereka nggak biasa dengar ada orang ngomong enggak. Di militer kan, cuci baju, siap cuci baju. Udah. Berangkat perang, siap berangkat perang. Masak, siap masak. Push up, siap push up. Seumur hidupnya mereka, seumur hidup di karir profesional mereka sebagai tentara, itu yang terjadi. Nah, lu bayangin, mereka kemudian ada di lingkungan sipil, cuci baju. Orangnya bilang, kenapa? Kok kenapa sih jadi gitu? Berangkat perang. Lawan siapa dulu nih? Saya bilang berangkat perang, ya berangkat perang. Iya, tapi siapa dulu? Kenapa kita mesti berperang sama dia? Nah, ini tuh demokrasi. Nah, beliau-beliau ini kelihatan itu kagok. Dan bukti-bukti menyatakan bahwa beliau-beliau ini kagok dengan perbedaan pendapat. Dengan debat. Sehingga saking kagoknya, setiap kali ada perbedaan di depan mereka, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan opini, atau apapun itu, respon itu selalu nggak simpatik. Inilah juga yang kemudian dipotret sama masyarakat, karena gue nggak tahu pada enggak atau enggak. Belakangan ini tuh lagi ada banyak sekali tindakan-tindakan tidak elok dari aparat kita. TNI kebanyakan, tapi ada polisi juga. Gue ambil contoh. Ini dia. UNUT kerjasama dengan TNI Angkatan Darat. TNI ngasih pelatihan. Ini gue ngambil semuanya dari Intinya Ade ya. Ada akun bagus banget di X namanya Intinya Ade. Dia nge-recap banyak momen yang terjadi di Indonesia. UNUT kerjasama dengan TNI AD. TNI kasih pelatihan serta kampanye informasi dan publikasi bela negara ke mahasiswa. TNI ngasih pelatihan dan kampanye informasi dan publikasi bela negara ke mahasiswa. Ngasih kuliah umum mahasiswa baru. BEM UNUT nolak keras, ruang akademik harus jadi wadah kebebasan berpikir, jangan dicampuri sama militer. Masuk ke kampus ya. Lagi nih, itu kan tadi UNUT ya. Ada lagi nih, TNI masuk UNSUD. Kronologinya adalah BEM UNSUD dapat undangan dialog dengan Kodim di Rektorat. Pas ketemu, pokok bahasan utama Kodim adalah minta klarifikasi dan permintaan maaf dari BEM dan mahasiswa atas aksi tolak UU TNI. Kodimnya upload dokumentasi kegiatan bilang sosialisasi UU TNI. Jadi kepada masyarakat, TNI-nya bilang ini sosialisasi UU TNI. Pas ketemu, realitasnya adalah mereka minta klarifikasi dan permintaan maaf dari BEM UNSUD atas tindakan mereka kemarin ikutan demo aksi tolak RUU TNI. Gimana coba? Gimana coba? Ada lagi. Mana ya? Banyak banget soalnya. Nah, ini juga. Ini polisi nih. Salah satu jurnalis Kompas tiba-tiba ditarik ke belakang sama polisi, lalu HP pribadi dan HP kantornya digeledah waktu lagi ngerekam. Bahkan sampai cek semua grup WA. Kabarnya, jurnalis narasi juga sempat dipukul waktu lagi live. Dia nge-retweet tweet dari orang, dia bilang reporter Kompas kena intimidasi Parcok. Gue bacain ya, polisi jangan tersinggung sama gue. Gue baca tulisannya nih. Polisi anjing, gue pers anjing, gue jurnalis. Tiba-tiba main narik gue dan dari belakang, terus ngegeledah HP gue plus HP kantor ketika gue lagi rekam. Bahkan sampai ngecek semua grup WA di HP Kompas. Mentang-mentang badan gue kecil, anjir, gak jelas. Terus, ada lagi nih. Ada korban yang sekarang ini masih di IGD, dipukulin Parcok plus dilindas motor. Dokter bilang ototnya kaku karena mengalami trauma otot. Saat ini, tagihan rumah sakit korban sudah tercover oleh donasi yang ada di aku. Nanti aku update terus ya thread-nya, kronologi di slide kedua. Katanya intinya deh, kesimpulannya, maksudnya recapnya itu adalah di Spark, dipiting, dipetulin orang tanpa seragam, datang polisi bertameng, dipukulin lagi, dibawa sambil dipiting, sepanjang jalan dipukulin. Sebelum flyover, dipukulin sampai jatuh, lalu sengaja dilindas motor polisi sekali. Dibawa ke DPR, dipukulin. Ditanyain di atas, dipukulin lagi. Ngadep komandan, ditanya KTP, asal kampus, KTM, baru dibebasin. Gila.
Banyak banget nih. Banyak banget. Kalau lu baca semuanya ini suram banget nih, ada terduga intel nyamar jadi demonstran, ketahuan digebukin lalu ngeluarin pistol dan nodong ke kerumunan massa. Habis itu dia lari tunggang langgang masuk ke barisan polisi. Ada lagi, di aksi cabut UU TNI atau tolak RUU TNI Polri di Kediri, polisi terekam kamera geledah paksa tas anggota pers mahasiswa yang lagi tugas liputan, pakai PDH dan bawa kartu pers. Dikecam karena polisi nggak boleh main geledah tanpa perintah pengadilan kecuali nangkep basah lakuin kejahatan. Di aksi beberapa hari sebelumnya di Kota Malang, polisi juga sempat kerekam melakukan pemukulan ke anggota pers mahasiswa. Beberapa maksa aksi tolak RUU Polri dan cabut UU TNI di Bojonegoro belum kembali. Terinfo mereka ditangkap polisi dan dibawa ke Polres. Beberapa saksi mata ngelihat 2 orang dibawa pakai mobil ambulans, polisi masih sweeping. Sampai saat ini belum ada kabar kondisi 4 orang yang hilang. Ini tweet lama ya, 5 hari yang lalu. Banyak banget, nggak kelar-kelar. Tapi baik tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan sama polisi ataupun dilakukan sama TNI, ini menggambarkan bahwa aparat penegak hukum kita, pemerintah kita, kagok sekali dengan perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat adalah tonggak dari demokrasi. Apa pendapat Pak Prabowo terhadap semua ini? Nggak kedengeran sampai sekarang. Mungkin bagi Pak Prabowo yang harus kita akuin secara historis pernah nyulik mahasiswa, semua ini biasa. Tapi kan sebagai Presiden Republik Indonesia, dia nggak bisa menganggap semua ini biasa. Bahwa mungkin secara kepribadian itu biasa, ya gue juga dulu jadi mahasiswa gitu ya. Tapi kan sebagai presiden dia udah nggak bisa kayak gitu. Tapi bahwa sampai sekarang kita nggak dengar apa-apa dari Pak Prabowo terkait itu. Malah yang kita pernah dengar adalah Pak Prabowo ngomong pers, jangan percaya pers yang nyebar hoax dan segala macam. Di saat pers kita ada yang diintimidasi, ini menggambarkan atau membuat masyarakat jadi bingung. Jadi Pak Prabowo ini siap atau enggak sih dengan demokrasi? Kagok atau enggak? Siap atau enggak untuk memimpin sipil? Karena kita ngelihat dengan ditaruhnya banyak TNI aktif di kementerian dan lembaga, kelihatannya mah jadi lebih mudah memimpin Indonesia kalau yang dipimpin tentara semua. Balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa kayak gitu? Apakah kagok dengan demokrasi? Ini adalah sesuatu yang harus dijawab sama Pak Prabowo sendiri. Dan kita lihat aja ke depannya apakah ini beneran terjawab oleh beliau. Nggak tahu, kalau menurut lo gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekaligus kasih tahu apakah menurut lo ini boleh dirilis atau enggak. Menurut gue sih ini nggak terlalu concerning ya. Karena kita mesti jaga juga nih member. Lu jangan semua mau nggak tahu, gue bukannya nggak mau semuanya dirilis. Tentu masyarakat umum jadi bisa nonton. Cuman gue mikirin lu juga, kan lu bayar untuk konten eksklusif ini. Tapi kalau lu bilang ini mesti dirilis untuk umum atau layak untuk dirilis untuk umum, silahkan tulis di kolom komentar dan gue akan rilis sesuai dengan kemauan lu. Itu aja dari gue, makasih banyak, bye-bye.